Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 13:38 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, kemarin sempat ataupun diberitakan kali Rasmi di Kabupaten Bekasi ini berbusa dan berbuih seperti awan dengan air kali yang hitam pekat, dan memang beberapa tidak berbau dan tidak berbau cukup menyengat. Dan ini Ridwan Kamil juga Gubernur Jawa Barat kemarin sudah meninjau lokasi kali Rasmi untuk dicek dan akan membuat satgas untuk penanggulangan pencemaran kali di Kali Cikarang. Atas apakah penting kali satgas untuk pemantauan kali Rasmi ataupun kali di sekitar Cikarang untuk pemberdayaan dan juga pengelolaan di kali-kali, sekalian Kali Rasmi dan Kali Cikarang? Kami sudah terhubung bersama pengamat lingkungan sekaligus Ketua Harian Safe Kali Cikarang, Dedi Kurniawan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Dedi, ini kemarin Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat sudah meninjau Kali Rasmi dan akan membuat satgas. Perlu nggak sih, Bang Dedi, untuk dibuatkan satgas ini? Terkait satgas, jadi sebelum Bapak Ridwan Kamil akan segera membentuk satgas sebenarnya sudah ada di kabupaten, Pak, dengan kekuatan lebih dari 60 orang. Ini perlu diketahui di bawah otoritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi gitu. Tapi yang kita lihat di lapangan adalah bahwa satgas tersebut sama sekali tidak berfungsi sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada. Karena toh ketika tugas di lapangan banyak overlap dengan dinas LH yang memang sudah ada kan di 7 PTD di Kabupaten Bekasi gitu. Sehingga saya lihat kerjaannya overlap dan sama sekali tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pencemaran maupun pembuangan sampah liar gitu kira-kira, Pak. Ini kan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah ada satgasnya tersendiri dan Gubernur juga mendorong akan dibuatkan satgas revitalisasi. Apakah ini akan membuat satgas yang baru atau satgas yang lama dari DLH ini mungkin dibubarkan? Ya, saya anggap ada uang negara yang lebih dari setahun itu bisa 1 miliar karena memang anggaran dari satgas itu dari situ kan dari APBD, tapi tidak sama sekali mempunyai impact dengan adanya perubahan terkait sungai di Kabupaten Bekasi. Saya melihat situ ada pemborosan yang sia-sia dan itu adalah uang rakyat dan saya pikir perlu dikritisi gitu. Satu. Terus kedua, ketika Ridwan Kamil menggembar-gemborkan terkait satgas, saya pikir kalau cuma ngebentuk, tidak ada tindakan, tidak ada sidak, tidak ada eksekusi, tidak ada punishment, kita akan menemukan dead end lagi. Artinya saya jamin tidak akan ada perubahan terkait kali-kali yang ada di Bekasi. Ini dengan adanya satgas sebelumnya dan akan dibuatkan baru, apakah ini satgas yang mungkin diminta oleh Gubernur Jawa Barat ini akan efektif, Bang Dedi? Kita bicara efektivitas, lagi-lagi ketika satgas saya itu cuma titipan dari bisa orang-orang teman-teman di PMK tidak akan menghasilkan tugas maupun hasil yang maksimal karena SDM-nya sendiri, satgas yang ada di Pemda saya anggap nol besar, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak mengerti akan harus kemana, dan ya lagi-lagi kita cuman wasting budget uang rakyat gitu loh. Nah, kalau misalnya Ridwan Kamil ingin membentuk satgas, saya setuju dengan melibatkan lintas sektoral, yaitu dari TNI, Polri, Kejaksaan, komunitas yang memang benar-benar dari relawan atau lingkungan yang selama ini concern di kali gitu maksudnya. Nah, ketika itu dijalankan mungkin adalah sedikit harapan. Ya, ini kan kita juga tahu sendiri perusahaan ataupun pabrik-pabrik yang membuang limbah berbahaya dan juga mungkin sampah rumah tangga sendiri. Nah, ini bagaimana dengan kinerja Satgas ataupun Dinas Lingkungan Hidup sendiri di Kabupaten Bekasi untuk tentunya mengusut masalah ini dan mencari solusi, Bang Dedi? Jadi saya lihat
fungsi negara, yaitu lewat birokrasi, mereka itu kan sebenarnya punya sebagai instrumen pemaksa atau coercive power. Jadi ketika ada pelanggar, mereka langsung bisa melakukan tindakan hukum, yaitu bentuknya bisa tindakkah, bisa kurungan selkah. Tapi hari ini 12.000 perusahaan di Bekasi nyaris tidak terlihat ada perusahaan yang dibawa ke meja hijau atau izinnya di cut off atau water treatmentnya dibenahi. Gitu. Ini sebenarnya menurut saya ini jadi keprihatinan sendiri buat saya, karena apapun ceritanya musuh terbesar kita hari ini di dunia itu adalah climate change, yang salah satunya adalah beroperasinya industri di Bekasi yang notabene adalah wilayah industri terbesar se-Asia Tenggara. Mereka dapat melenggang bebas, oligarki dapat melakukan sesuka hati mereka, sementara untungnya mereka ambil, dan mereka nyaris tidak pernah minum mungkin dari air kita atau mandi atau dari air kita atau merasakan udara dari air kita, tapi di tempat kediaman mewah mereka yang jauh dari lokasi kita di Bekasi. Padahal kan perusahaan-perusahaan ini ya mungkin sudah ada AMDAL dan juga unit pengelolaan air limbah sendiri. Nah ini kenapa bisa terjadi kecolongan kalau kita katakan ini, Bang Dedi? Jadi gini, kecolongan itu bisa karena disengaja atau tidak disengaja. Dan bicara kecolongan itu satu sebenarnya dari AMDAL sendiri kan UPL-UKL itu direview per 6 bulan sekali. Iya. Nah dari situlah sebenarnya penyakit dimulai. Ketika petugas yang mengurusi AMDAL UPL-UKL itu bermain mata katakanlah, maka jangan pernah kita berharap kali di Bekasi akan rapi dan bersih gitu. Disitulah sebenarnya tindak pidana terjadi, dan lagi-lagi polanya itu ketika bicara birokrasi adalah permainan terkait data gitu. Iya. Berarti untuk mengusut ataupun adanya permainan ini, apa yang harus didorong tentunya dari kasus-kasus ini, Bang Dedi? Integritas pegawai saya pikir. Integritas pegawai dan perlu ada semacam restrukturisasi di bidangnya gitu agar mampu menghasilkan ASN yang punya integritas tinggi. Karena apapun ceritanya, hari ini Bekasi butuh keberanian agar mendapat keadilan di lingkungan. Bagaimana tidak, 12.000 pabrik menghasilkan karbon dioksida, 12.000 pabrik menghasilkan limbah cair yang semuanya saya jamin mengalir ke kali. Memang bukan tugas kecil ya, tapi kalau saya sepakat dengan apa yang dikatakan Ridwan Kamil, kalau kita kompak dan kita punya integritas serta mampu menjawab keinginan rakyat, saya pikir apalah yang nggak bisa. Kita udah bisa lihat bahwa Citarum, sungai terpanjang di Bekasi dengan bentangan lebih dari 20 km yang sempat mendapat julukan sungai terkotor di dunia, hari ini ikan endemik sudah mulai hidup. Artinya apa? Pernah ada pola yang dicobakan dan itu berhasil. Saya pikir Bekasi sampai hari ini saya pesimis gitu. Karena salah satunya tidak melibatkan komunitas, tidak melibatkan relawan yang notabene mereka orang yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, biaya di sungai gitu. Iya, masalah integritas ataupun kemauan dan kemampuan bisa tidak nih, Bang Dedi? Kalau menurut saya dari dinas agak ragu saya. Agak ragu. Iya. Agak ragunya setelah saya melakukan semacam riset tahun ini saja. Iya. Saya belum melihat ada kasus yang dibawa ke meja hijau terkait pencemaran dengan denda misalkan katakanlah 4 miliar diajuin ke meja hijau gitu dengan lantaran mereka telah melakukan perbuatan pencemaran di sungai. Saya tidak melihat ada itu. Satu. Kedua, alasannya adalah ketika mereka akan menangani terkait perusahaan, maka harus lewat pengadilan dulu. Jadi lama gitu maksud saya.
Ada tidak Bang Dedi desakan ataupun dorongan dari Save Kali Cikarang ataupun pengamat lingkungan sendiri? Dorongannya adalah saya berkaca di Citarum, maka perlu ditetapkan dulu status hukumnya seperti di Citarum Harum, apakah itu Kepres ataukah itu bentuknya Perbubkah gitu, agar garis linier teman-teman yang menjadi Satgas itu bisa punya kepastian hukum ketika mereka berhadapan dengan pihak oligarki. Terus yang kedua, dari sisi personil, bahwa Satgas yang kemarin saya pastikan bahwa isinya itu semua titipan orang yang tidak mempunyai sama sekali integritas dan kecintaan terhadap sungai gitu. Itu kesalahan terbesar mereka. Berarti kan harus adanya perda ataupun pergub untuk ada landasan Satgas sendiri. Sejauh ini bagaimana Bang Dedi? Betul. Ya kan ketika ada payung hukumnya, Satgas itu dengan sendirinya kan akan mampu menghadapi jawaban dan tantangan di lapangan. Kita kan serba absurd. Semuanya kan serba absurd kalau di Bekasi. Sejauh ini perda ataupun pergubnya sendiri bagaimana? Kita nggak punya perda, Kabupaten Bekasi malah kota sudah punya gitu loh. Berarti harusnya ada desakan untuk perda sendiri ya? Iya, harusnya kita punya perda sendiri. Di kota saya pelajari udah oke gitu. Jadi kasus kita kemarin kita udah memperjuangkan normalisasi Kali Cikarang Hilir ya kan. Ketika kerja di lapangan itu kan banyak yang overlap. Oke, sampah di permukaan LH yang tanggung jawab. Bagaimana dengan lumpur? Bagaimana kalau itu nyampur dengan lumpur? Bagaimana dengan GSS? Bagaimana dengan pencemarnya? Kan tumpang tindih kita. Belum ada satu payung perda gitu yang harusnya sudah mampu menjawab tantangan itu. Artinya apa? Secara law and order ini kita udah mundur gitu Bang. Bukannya maju Bang, mundur. Iya, berarti mengikuti saja ataupun perda dari kota sendiri, Bang Dedi, bisa tidak ini? Iya. Menurut saya sangat bisa. Kan tergantung di Dewan, kita akan lihat Dewan itu bekerja apakah sesuai dengan tuntutan rakyat atau mereka enak-enakan dapat kursi empuk di gedung Dewan sono kan. Kita lihat aja bareng-bareng. Berarti harus ada desakan nih Bang Dedi dari pengamat lingkungan ke Dewan. Saya sangat mendesak sekali. Saya sangat mendesak sekali karena sifatnya urgent. Setelah bertahun-tahun saya melakukan kajian hampir setiap hari di pinggir sungai, memang ketika hujan ini dalam tanda kutip oligarki itu, pabrik itu saatnya membuang limbah gitu. Karena betapa tidak 1 metrik kubik limbah cair itu harus kita buang itu dengan harga misal katakanlah di rate 2 juta. Bagaimana kalau yang sehari ada 50 kubik? Bagaimana dikali sebulan? Bagaimana dikali setahun? Berapa miliar yang harus mereka keluarkan untuk mengolah limbah cair mereka menjadi kualitas ambang baku mutunya menjadi ya minimal mendekati normal lah. Maka di hujan ini mereka lagi pesta pora nih. Budget ada yang bisa mereka tarik kan efisiensi bareng sama air hujan gitu kan. Ya baik, Bang Dedi, ini terakhir dengan kondisi kali Rasmi ataupun mungkin kali di Kabupaten Bekasi yang beberapa sudah tercemar, bisa tidak direvitalisasi atau dinormalkan kembali dengan kondisi saat ini? Saya pikir kita kategori sungainya dulu. Kalau itu sawah irigasi teknis, kita bisa dorong PJT sebenarnya tanpa harus melalui Satgas atau DLH bisa, karena irigasi teknis itu ranah PJT. Selaku penguasa bendungan dan lainnya. Nah, terkait kali alam, saya lebih condong ke naturalisasi, bukan normalisasi. Artinya apa? Artinya garis sepadan sungainya akan kita hijaukan. Garis sepadan sungainya akan kita hijaukan sepanjang sungai itu, terus banglinya atau bangunan liar kita tertibkan. Dan pengawasan terkait outlet pembuangan pipa limbah industri kita pantau 1 kali 24 jam. Saya pikir jawabannya adalah itu.
Baik, Bang Dedi, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Radio Dakta. Sukses untuk Bang Dedi dan kawan-kawan pegiat lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.